Halo peserta tutorial online mata kuliah administrasi jaringan. Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani kegiatan ini. Saat ini kita telah masuk ke sesi kelima, yaitu mengenai kualitas layanan jaringan atau biasa juga disebut sebagai quality of service. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan bagaimana peningkatan layanan di dalam jaringan. Kualitas layanan atau biasa disebut sebagai quality of service tadi itu adalah sejumlah teknik ataupun teknologi yang diperlukan untuk memastikan performa dan kehandalan dari layanan-layanan jaringan. Apa pentingnya quality of service ini? Quality of service ini sangat penting, sangat kritikal di dalam jaringan, terutama jaringan skala enterprise atau jaringan yang skala besar, di mana ada begitu banyak tipe traffic yang berbeda-beda, di mana semuanya itu nanti akan berebutan bandwidth. Seperti misalnya pada saat penggunaan di video conferencing, misalnya menggunakan Zoom, Meet, dan sebagainya. Atau menggunakan panggilan menggunakan Voice over Internet Protocol atau VoIP, dan kemudian transfer data. Kemudian quality of service ini nanti memastikan adanya prioritas di dalam lalu lintas jaringan. Jadi nanti karena ada begitu banyak lalu lintas data atau begitu banyak data yang lewat di dalam jaringan, maka nanti akan ada data yang diprioritaskan, sehingga most important traffic atau lalu lintas data yang paling penting itulah yang nanti harus diantarkan duluan, seperti itu. Kemudian kebijakan dalam layanan jaringan ini nanti itu bisa dikonfigurasi untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang penting tadi atau yang kritikal tadi itu mendapatkan bandwidth yang diperlukan, kemudian latensinya diperlukan, sehingga nanti untuk aplikasi-aplikasi yang kurang penting itu nanti bisa di deprioritize atau di prioritasnya dibelakangkan, seperti itu. Nah, kebijakan dalam quality of service ini juga nanti bisa dipergunakan untuk mencegah terjadinya network congestion atau kemacetan di dalam jaringan. Bagaimana caranya? Adalah dengan membangun atau membentuk sedemikian rupa lalu lintas data dan kemudian menyingkirkan terlebih dahulu paket-paket data ketika jaringan tersebut kelebihan beban. Jadi ketika lalu lintas datanya sudah terlalu tinggi, maka jaringan itu secara otomatis akan mendrop paket-paket yang dianggap tidak terlalu penting di dalam jaringan tersebut. Nah, kemudian berikutnya bagaimana penerapannya? Quality of service nanti bisa diimplementasikan baik di jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. Dan juga nanti bisa dipergunakan untuk mengelola traffic baik dalam bentuk jaringan LAN atau jaringan WAN. Kemudian quality of service ini juga bisa dicapai dengan berbagai mekanisme yang berbeda. Misalnya traffic shaping atau tadi bagaimana kita membuat lalu lintas data itu sedemikian rupa sehingga bisa mengalir data itu dengan lebih lancar. Kemudian prioritas pada paket-paket tertentu, kemudian bandwidth reservation atau pencadangan bandwidth yang nanti khusus untuk paket-paket yang dianggap sebagai penting. Kemudian juga bagaimana mengendalikan terjadinya kemacetan di dalam lalu lintas data. Kemudian berikutnya, apa manfaat dari layanan jaringan? Nah, kualitas layanan jaringan ini bermanfaat nanti untuk meningkatkan pengalaman dari pengguna atau user experience dari pengguna. Jadi bagaimana kenyamanan dia atau bagaimana apa yang dia butuhkan di dalam jaringan itu bisa tercapai. Nah, dengan mengurangi adanya latensi, jitter, kemudian paket loss atau paket yang hilang seperti itu. Kemudian di mana nanti aplikasi-aplikasi yang sifatnya real time seperti video conference, seperti VoIP dan sebagainya itu prioritasnya akan dinaikkan dibandingkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya bukan real time. Kemudian cost ini juga nanti bisa dipergunakan untuk memastikan tercapainya service level agreements atau SLA. Nah, jadi dengan adanya quality of service nanti bisa dipastikan nanti bisa apa yang direncanakan dalam service level agreements itu nanti bisa tercapai, dan juga bisa mencapai apa kebutuhan-kebutuhan dari performa jaringan yang sudah ditentukan di awal
pembangunan jaringan atau di awal layanan jaringan itu dibuat. Nah, itu adalah di antara yang nanti akan Anda pelajari bagaimana teknisnya mengenai quality of service. Intinya, quality of service ini adalah suatu teknologi yang nanti akan terus berkembang dan sifatnya sangat kompleks. Dan Anda diharapkan nanti sebagai calon network administrator itu harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi yang terbaru dan bagaimana penerapan-penerapan yang terbaik di dalam jaringan sesuai dengan jaringannya. Tujuannya adalah untuk memastikan performa yang optimal dari jaringan yang dikelola oleh si network administrator. Demikian pengantar dari saya untuk Anda memulai perjalanan Anda dalam mempelajari materi mengenai kualitas layanan jaringan atau quality of service. Untuk mengingatkan juga, saya harapkan Anda selalu untuk aktif dalam forum diskusi yang dibuka per sesi, karena setiap tanggapan yang Anda berikan dalam diskusi yang dibuka itu pastinya akan mendapatkan penilaian yang objektif. Kemudian jangan lupa juga di sesi kelima ini ada lagi tugas yang kedua yang nanti akan terdiri atas 3 pertanyaan yang masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Dan jangan lupa juga deadline pengumpulan tugasnya adalah pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan semoga Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari kegiatan tutorial online kali ini.